Kalau untuk alat ukur multimeter itu spesifiknya itu sudah lebih mencakup lah. Kayak ada contohnya kita sedang itu apa namanya mau mengukur tentang arus. Nah, jadi bisa dipakai alatnya yang multimeter. Kemudian juga bisa apa namanya mengukur hambatan juga bisa dengan memakai multimeter, dan juga mengukur untuk mengukur tegangan juga bisa memakai multimeter gitu. Setiap cara pengukuran ada alat khususnya. Ya, beda-beda. Seperti arus itu menggunakan barometer. Kalau tegangan itu bisa menggunakan voltmeter, dan beban itu atau ohm itu bisa menggunakan ohmmeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kami podcast mahasiswa Teknik Elektro. Di sini sebelumnya sudah ada dua narasumber, di mana kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah alat ukur dan pengukuran listrik bersama dosen Bapak Hamdani MPDT. Di sini kami membuat podcast ini untuk memperbaiki nilai kami. Mungkin langsung saja perkenalkan, nama saya Jeffrey Absari sebagai host dengan NIM 25063017. Narasumber kita mungkin boleh perkenalan. Pertama saya ada Sakir Abdul Syakur dengan NIM 25063030. Dan saya Muhammad Farel dengan NIM 25063021. Boleh nih langsung saja kita buka ya. Apa kabar sebelumnya narasumber kita di sini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Sudah dapat nilai UAS, sudah aman ya. Tapi kita karena ada perbaikan ya. Ada perbaikan gitu. Baik. Di sini mengenai mata kuliah alat dan pengukuran listrik, kira-kira gimana nih teman-teman? Mungkin dari teman-teman saya ingin bertanya nih. Menurut teman-teman alat pengukuran listrik itu apa sih? Alat pengukuran listrik. Kalau menurut saya sih alat pengukuran listrik itu membahas tentang lebih ke apa ya, ke membahas tentang arus ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau Farel gimana Farel? Kalau menurut saya itu alat ukur ya. Alat ukur itu sebuah alat yang untuk mengukur sebuah seperti arus, tegangan, dan nilai beban. Nilai beban ya. Berarti dapat disimpulkan alat pengukuran listrik ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur besaran arus, hambatan dan tegangan ya. Betul. Kira-kira apa aja sih jenis-jenis alat ukur di kelistrikan ini kalau boleh tahu? Mungkin dari Farel? Kalau jenis-jenis alat ukur tuh banyak sekali. Ada seperti multimeter, yaitu bisa mengukur seperti saya sebutkan tadi. Ada juga amperemeter, ada voltmeter, dan ohmmeter. Ya. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya kepada Syakir. Kira-kira menurut Syakir multimeter tuh spesifiknya sebagai jenis alat ukur seperti apa, Syakir? Multimeter. Kalau untuk alat ukur multimeter itu spesifiknya itu sudah lebih mencakup lah. Kayak ada contohnya kita sedang itu apa namanya mau mengukur tentang arus. Jadi bisa dipakai alatnya yang multimeter. Kemudian juga bisa mengukur hambatan juga bisa dengan memakai multimeter, dan juga mengukur tegangan juga bisa memakai multimeter gitu. Kalau dari Farel gimana Farel? Yang seperti yang sudah disebutkan oleh saudara Syakir itu tuh sudah benar. Cuman alat ukurnya itu setiap pengukuran ada alat khususnya. Ya, beda-beda. Seperti arus itu menggunakan barometer. Kalau tegangan itu bisa menggunakan voltmeter, dan beban itu atau ohm itu bisa menggunakan ohmmeter. Betul. Oh, berarti di multimeter ini ada seperti kayak sebuah skala-skala gitu ya? Iya. Kayak ada apa namanya? Seperti kita lihat kalau misalkan ada contohnya di multimeter itu pasti ada yang ada polaritas. Ada polaritas. Ada maksudnya itu ada tanda ohmnya untuk mengukur untuk mengukur hambatan gitu. Kalau ohm ya kan, untuk mengukur arus sekarang ada yang bentuk apa namanya itu simbol lah namanya. Lebih ke simbol ya kan. Kalau untuk mengukur arus atau tegangan lebih ke simbol, ada yang DC, ada yang AC gitu. Kalau saya mungkin dari Farel dulu,
kan itu kan saya dengar tadi ada AC dan DC. AC DC itu apa sih? Kalau menurut Farah mungkin dari AC dulu mungkin, baru Syakir yang DC-nya. Silakan. Kalau AC itu ialah untuk mengukur arus yang bolak-balik. Ya. Sedangkan yang DC itu untuk mengukur arus yang searah atau tidak berbalik. Tidak berbalik ya. Kalau dari Syakir mungkin bisa diperluas mungkin atau gimana? Mungkin dari si Farel sudah menyampaikan bahwasannya AC itu ya memang gunanya untuk AC itu memang arus yang dinamakan dengan bolak-balik. Kemudian untuk mengukurnya juga kalau untuk pakai multimeter juga jangan salah-salah. Kalau misalkan salah dia, contohnya kayak kita mau mengukur AC gitu. Iya. Mengukur AC, tapi kita menggunakan yang DC ya. selektornya itu mengarah ke DC. Iya. Nah, jadi itu Bisa menyebabkan gangguan pada alat ukurnya, bisa juga Meledak ya. ya gitu dia. Karena di mana DC itu sebenarnya arus listriknya nggak masuk ya, Nggak harusnya. masuk gitu. Tapi karena masuk, jadi itulah menimbulkan arus bocor atau trip ya, Ya. yang mengakibatkan meledak berarti. Betul. Oh, berarti dapat disimpulkan multimeter ini banyak jenis alat ukur, ada Banyak 3 tadi ya. Ada 3. Contoh ada juga selektornya itu bisa AC, bisa DC ya, mengukur arusnya. Oke, kalau saya pernah dengar AC ini simbolnya seperti gelombang sinus ya. Iya. AC itu memang gelombangnya, simbolnya itu memang gelombang sinus. Oh begitu ya. Bergelombang. Makanya dibilang kayak AC ini memang kayak gitulah simbolnya bergelombang itu. Oke. Boleh nggak saya tanya, kira-kira dari AC tadi itu apa aja sih alat-alat atau benda-benda komponen listrik yang bisa jadi untuk pengukurannya? Mungkin kayak AC ini khusus sumber aja atau gimana, DC? Oh mungkin seperti ini ya, mungkin dari yang saya tadi teman-teman jelaskan, AC itu kan harus bolak-balik. Betul. Berarti itu khusus sumber aja ya, kayak yang ada sumber listriknya ya. Kayak misalnya kayak lampu bisa diukur ya kan arusnya. Iya. Kayak yang punya arus listrik ya. Arus listrik. Kalau DC itu yang kayak baterai berarti ya, kayak aki. Kayak aki, ya. Baterai ya. Ya. Oke, siap. Oke, mungkin pembahasan multimeter sudah kita bahas. Selanjutnya ampermeter nih. Tadi ampermeter tadi sudah dijelasi ya. Mungkin boleh nih kita perluas lagi pembahasan mengenai ampermeter. Siapa yang mau jawab mungkin di sini? Ampermeter itu untuk mengukur sebuah arus pada rangkaian, yaitu yang dipasang secara paralel. Secara seri kalau Ya, kayaknya secara seri. Harus ya. Maaf ya. Soalnya kalau ampermeter Rangkaiannya. kita ketahui rangkaiannya itu kalau kita mau mengukur suatu rangkaian, contohnya kayak ada baterai, Ya. kemudian ada ampermeter, kemudian satu rangkaiannya ada resistor. Gitu. Benar. Nah, jadi kalau dihubungkan semuanya itu akan terlihat akan dibentuk secara seri, gitu. Contohnya kayak dari baterai, dia akan menuju ke ampermeter. Dan dari ampermeter itu pasti akan menuju ke rangkaian. Jadi dia arusnya itu atau tegangannya itu melewati ampermeter itu. Jadi disitulah dia kita ketahui berapa tegangan yang Arus yang dihasilkan. gitu. Berarti ampermeter itulah ya mungkin ya rangkaiannya berbentuk seri. Berbentuk Jadi seri. karena arus nggak mungkin dia paralel ya. Iya, nggak mungkin. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa sih kecelakaan yang terjadi jikalau misalnya paralel tadi mungkin bisa jadi ya? Gimana itu mungkin? Kalau untuk ampermeter, kalau misalkan kesalahan dalam mengukur, biasanya itu mungkin tidak akan memunculkan tidak akan memunculkan ledakan. Cuman kayaknya Tapi kita harus lebih menggunakan yang namanya itu AC. Iya, kalau memang misalkan dia mengukurnya kalau misalkan tegangannya dari DC, kemungkinan dia nggak akan ledak. Oh benar. Tapi ya harus hati-hati juga, kadang-kadang gitu. Oke, ampermeter sudah kita bahas, berarti kesimpulan tentang alat ukur ya, Iya, betul. arus ya.
Selanjutnya voltmeter itu spesifiknya gimana teman-teman? Mungkin kita perjelasnya lebih singkat, mungkin per poin aja mungkin ya. Voltmeter, mungkin siapa yang mau menjawab? Kalau menurut kalian? Voltmeter itu adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah tegangan pada sumber Ya. yang mengalir pada rangkaian. Berarti tegangannya bisa juga AC/DC ya? Iya. AC/DC. Kebalikannya berarti rangkaiannya juga paralel. Oke, baik, siap ya. Selanjutnya berarti yang belum kita bahas ini teman-teman. Sebelum melakukan pengukuran tuh mungkin ada langkah-langkahnya atau prosedurnya, mungkin tahapan sebelumnya lakukan apa, misalnya mungkin gimana nih penjelasannya, ada nggak kira-kira? Sebelum praktek mungkinnya kan sudah praktek kan? Iya, sebelum kita kita menggunakan itu ya, Ya. untuk mengukur, contohnya kita mau mengukur suatu rangkaian gitu kan. Nah, jadi contohnya kita pakai yang alat ukurnya yang ampermeter gitu, ampermeter atau mungkin voltmeter gitu, atau mungkin juga bisa multimeter. Jadi sebelumnya pastikan itu kalau untuk langkah-langkahnya, kalau setahu saya ya, langkah-langkahnya itu pastikan rangkaiannya itu sudah dipasang terlebih dahulu. Rangkaiannya sudah pasang, sudah aman, sudah oke, sudah dilihat. Kalau dari Kalau ragu bisa ditanya pada ya, teknisi. kalau ragu bisa ditanya kepada teknisi atau guru pembimbing, yang dosen pembimbing gitu. Iya. Jadi yang pertama itu rangkaiannya itu sudah oke lah, sudah tersambung semua gitu. Jadi baru yang kedua contohnya kita pakai ampermeter, kita contohnya kayak di dalam, biasanya kalau mengukur itu pasti ada di job sheet gitu kan. Ya. Ada apa petunjuk-petunjuknya. Contohnya kita disuruh untuk mengukur suatu arus. Nah, jadi kita di sini nanti ada tanda-tandanya di mana diletakkan itu, ada prof ada prof negatif, ada prof positifnya gitu kan. Nah, jadi di mana dia di rangkaian itu, nah, diletakkan sana harus sesuai dengan petunjuk pada job sheet-nya. Nah, namun kalau misalkan nggak sesuai dengan petunjuk, bisa jadi dia nggak akan jalan dia keluar nilainya. Oh, berarti harus sesuai panduan ya, ada job set berarti ya, Sesuai panduan. Kemudian bukan juga sesuai panduan, selain dari mengikuti panduan juga yang paling lagi, pastikan alat ukurnya itu berfungsi dengan baik. Atau pas mengukur pastikan dia selektornya itu berada di posisi yang kita mau ukur ya. kita mau mengukur gitu. Saya pernah dengar katanya ada kayak suatu kalibrasi ya. Ya, Buat skalanya 0 kan. Nah. Kalau nggak 0 katanya nggak bisa diukur ya. Ya. Iya. Itu dikalibrasi itu gimana sih? Maksudnya mungkin Dikalibrasi itu seperti untuk menstabilkan pada semula atau Betul. biar nilainya tepat gitu. Iya. Kalibrasi. oke. Berarti ada lagi mungkin tahapan-tahapan prosedurnya. Saya rasa mungkin itu setahu saya. Itu cukup ya. Dan perlu diingat itu kita masuk ke praktikum itu harus kita menggunakan cat lab terlebih dahulu. Iya. Kan? Itu lebih ke apa ya? Lebih Persiapan ke safety ya. Nanti safety-nya. juga kita bahas ya. Oke, baik, tahapan sudah kita bahas. Oke. Mungkin selanjutnya ini kesalahan alat ukur. Nah, mungkin kita pernah dengar nih kesalahan alat ukurnya mungkin dari mata kita yang melihat skalanya itu kadang kan jarumnya itu kan kecil ya. Betul. Nah, itu dari Farel mungkin saya ingin tanya dulu ya. Kalau Farel ketika mengukur suatu beban, itu kan selektornya kadang bergerak-gerak. Iya. Itu gimana sih tipsnya Farel? Kalau cara Farel melihatnya gimana? Kalau dia bergerak, dia pastikan ambil nilai yang lebih atau di tengah-tengah dia itu jaraknya. Dan perlu dikalibrasi terlebih dahulu.
Kalau dari Syakir mungkin ada? Kan itu kan kadang kan mohon maaf ya, mata Ya. saya juga kadang melihatnya itu kan kayak Betul. itu kayak apakah ini selisih 2 atau selisih itu kan? Ya. Mungkin ada nggak sih tipsnya atau triknya? Saya pernah mengalami itu pada saat saya mengukur. Itu memang kalau kita mengukur itu memang biasa, itu sudah sering terjadi. Jadi kalau misalkan ada itu, pastinya itu akibatnya itu terkadang pas kita ada sebuah perangkaian, kita mau menyusun sebuah rangkaian gitu, kita kasih di sana. Kan sudah siap, dikasih semua di sana di papan rangkaian itu, rangkaiannya dipasang, diukur, sudah dihubungkan semua. Jadi papan rangkaian ini kadang-kadang kan ada yang longgar. Benar, Ya, kadang itu ya. Kadang-kadang ada yang longgar. Kemudian juga bukan papan apanya juga, kadang-kadang ada yang terputus, yang apanya, juga. yang Iya, terbalik ya. terbalik. Tapi kalau misalkan yang bagian yang ditanyakan tentang jarumnya yang Iya. goyang-goyang, dia nggak Yang agak berhenti. dia ke sini, kadang-kadang Ya. dia Kembali kiri dikit, sebentar ke kanan ya. sebentar ke kanan lagi, kayak apa lagi kan gitu. Itu lebih ke apa kalau salah, lebih ke longgarnya apanya itu, Jarumnya, alat ukurnya yang Alat nanti bermasalah ya. Masalah. itu kalau saya Jadi kadang dia masuk, kadang dia terputus lagi. terputus ya. Baik. Ada. Nah, setelah kita bahas tentang alat ukur yang biasa, saya dengar ada perbedaan nih analog dan digital. Mungkin analog, digital, alat ukur listrik canggih juga ya. Apa tuh perbedaannya kira-kira? Dari analog, digital, mungkin siapa nih mau jelaskan dari analog, segi analog, digital? Ya. Mungkin boleh Farel, gimana dari analog, digital mungkin? Kalau analog digital itu alat ukurnya sudah canggih ya. Jadi kita tidak perlu membaca jarum skala tuh. Oh, itu yang digital ya berarti ya. Menghitung lagi gitu ya. Ya, dia sudah menampilkan angka-angka pada alat ukur tersebut. Ya. Berarti digital nih langsung muncul ya. Ya. Kalau analog tuh gimana mungkin? Kalau menurut saya, kalau analog itu masih Manual ya. manual proses. gitu ya, lebih ke manual. Kenapa? Karena pada saat kita ngukur, dia itu kan jarumnya, kalau kita letakkan propnya positif dan negatifnya ke suatu rangkaian, propnya itu kan jalan nanti itu tuh, propnya kan jalan, propnya jarumnya kan jalan. Jadi itu pada saat jarumnya itu berhenti di suatu hasil ukurnya, Ya. itu belum tentu dia belum tentu dia hasil ukurnya itu. Jadi itu nanti menghitung dulu, belum menghitung lagi ya, belum tentu tepat gitu. Siapa tahu alatnya itu alat yang lama ya. Alat yang lama. Kan kita kan kayak manusia juga kan lama-lama kan ada tua kan lupa. Alat mungkin nggak mungkin kan alatnya sempurna Bisa terus juga. bisa error dia juga benar. Ya, jadi singkatnya itu kalau analog, dia kalau udah dapat hasil dari jarum yang ditunjuk, itu tak lain pasti kita perhitungan lagi. Benar, kita kasih ada rumusnya yang cari rumusnya limit lagi. errornya, persen Limit ya, kalau dicari limit error, Kalau gitu. Oke, sudah kita membahas selesai itu ya alat Ya. ukur, berarti kita baru ilmu baru nih teman-teman. Teman-teman semuanya dari Farel dan dari Syakir ya mengenai Ya. alat ukur tadi ya banyak penjelasannya. Nah, setelah itu mungkin kita dapat simpulkan ya, alat ukur itu ternyata banyak jenis dan ragamnya dan fungsinya pun berbeda-beda. Betul sekali. Cara gunanya pun agak sedikit kalau kita salah menggunakannya bisa error ya. Bisa error, Bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Kecelakaan. Nah, kecelakaan kerja safety nih. Ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah lihat labor atau sudah melihat teknisi-teknisi sedang bangun atau membuat instalasi, apa aja sih alat-alat safety yang harus digunakan instalasi atau teknisi listrik? Mungkin di industri kah? Mungkin sebagai dosen kah? Ada yang mau menjawab mungkin? Alat-alat ya, alat keselamatan gitu ya. Boleh Farel, apa aja kira-kira? Kalau ketika dalam praktikum ya itu cuma just lab. Itu ada juga kalau ada serundangan yang
isolasi bisa juga digunakan ya dari meletakkan air pada rangkaian dekat-dekat Harus bersih ya, Harus steril bersih ya. gitu. Ada lagi mungkin? Ya, kalau dari saya, ya, kalau yang dibilang Farel itu sudah sebagian, namun saya perlu tambahkan untuk ada industri lagi. di bagian industri ya. Boleh, dari industri tadi sudah di labor ya sebagai Kalau mahasiswa itu ya, dilepas praktek. sebagai mahasiswa. Sekarang Kalau sebagai pekerja lagi. kalau dari industri itu menurut saya yang lebih tahunya gitu ya. Ya, cukup Setahu banyak. saya itu cukup banyak kalau industri. Lagi namanya industri gitu. Itu lebih lengkap sih namanya. Contohnya kayak tak lain itu ada apa namanya tuh, topi pelindung gitu, helm Helm. pelindung. Helm ya. Kepala. Pertama helm. Oke. Sama helm ya kan. Kemudian kita kan lagi kalau elektro pastinya itu tidak jauh dengan arus, Benar. bermain dengan arus. Harus Jadi, listrik. mereka Kayak pasti nampak ya. kalau memegang arus itu pastinya mereka harus Sentrum ya. iya, Kalau tanpa tanpa tangan kosong saja ya. tangan kosong ya mana mungkin mereka tahan gitu ya. Isolasi. Jadi mereka pakai sarung tangan yang isolasi. Kayak yang kedua sarung tangan. Selanjutnya apa lagi nih? Kemudian ya just lab Kayaknya juga ada tuh yang isolasi kalau nggak salah. kayak yang dibilang apa just lab. Kalau dari industri Bisa juga kayaknya menggunakan gas lab. ada Pakaian khusus ada ya. kayak pakaian khusus gitulah. Sepatu juga harus gimana tuh sepatunya? Sepatunya juga yang Tidak safety, menerima arus tuh. yang Bukan tampaknya konduktor ya, Iya. nggak ada besi karena arus listrik itu kan dari atas tuh kan lengket nanti kita kan. betul. Iya. Sepatunya kalau bisa ya tapaknya itu Terbuat dari isolasi. isolasi. Iya. Isolasi. Oke, dari teman-teman yang sudah jelaskan, boleh nggak saya tanya pengalaman teman-teman? Teman-teman sebagai anak pendidikan teknik elektro pernah kesentrum nggak sih? Pernah nggak? Mungkin dari Farel dulu. Pernah kesentrum? Kira-kira sentrumnya karena apa? Atau lagi masang-masang tiba-tiba nggak sengaja kepencet MCB-nya masih hidup atau dari mana nih Farel? Saya kalau ketika di praktikum tidak pernah ngerasain itu ya. Cuman kalau di luar di kos misalnya tuh sedang ada kesalahan apa pemasangan kabel-kabel nyambung itu salah. Jadi ketika dicolokan dia bisa apa? Ya antara fasa dan netral ya. Betul. Kalau dari Saki pernah kesentrum? Sejauh ini Kalau sejauh ini saya pernah ke situ, namun bukan di labor saat ini. Kalau di Tempat labor PKL saat ini masih aman ya kita ya, karena aman-aman. ada pendamping dosen ya. Masih ada pendampingnya. Tapi kalau sendiri itu saya pernah coba. Pegang listrik. Hah? Tes kekuatan Iya, kepala, tes, gimana? tes kekuatan. Contohnya kan saya kan orangnya apa namanya? Orangnya itu Kepo. mau tahu itu, Iya, ya, mau tahu. Laki-laki ya. Gimana rasanya ya? Mau tahu, saya coba. Iya. Saya coba. Saya bongkar-bongkar dulu kan, Apa bongkar-bongkar. tuh yang dibongkar Contohnya kira-kira? kayak alat yang kipas angin. Kipas angin. Kipas angin. Kemarin itu ya kipas angin. Saya bongkar dulu karena dia rusak udah lama. Saya bongkar. Rupanya dia pas saya sudah selesai memperbaiki, dia itu yang masalahnya itu apanya terputus, kabelnya terputus di bagian apa ya? Di bagian mesinnya gitu. Ya paham bro. Jadi di bagian mesinnya itu belum kalau saya pas saya perbaiki itu enggak apa belum Nyambung ya. belum kuat sama sekali belum apa Masih longgar ya? masih nyoba-nyoba aja Jadi dulu. harusnya masih kecolok Masih masuk. coba-coba aja dulu apa saya colokkan Pas itu. pertama hidup Ya lama-lama. pertama hidup karena dia mau menimbulkan panas Iya. menimbulkan panas. Pada saat saya pegang sedikit kabelnya itu terasa ada kayak aliran gitu, cuman nggak sedikit aja gitu, sedikit disentuh langsung saya Terkejut lepas. aja. Iya terkejut langsung saya lepas. Mungkin ini ada nih. Di situ kenapa bisa gitu? Soalnya yang saya pegang itu masih ada isolatornya, isolasi. Ya, jadi mungkin ada celah gitu mungkin
makanya saya terkena sedikit konsletingnya gitu. Apalagi saya cabut begitu ya. perbaiki. Nah, sekarang mungkin kita sudah membahas, ini luar biasa perjalanan kita podcast ini ya. Ternyata sudah beberapa menit lagi. Sekarang 2026 nih maba-maba sudah hadir nih di UNP. Yes. Apalagi kita sebagai senior yang baru ini pastinya menjadi contoh dan motivasi. Iya. Kira-kira ada nggak pesan-pesan buat maba yang akan masuk prodi pendidikan teknik elektro nanti? Mungkin dari Farel dulu mungkin boleh Ya. teruntuk maba angkatan 2026 yang baru. Pesan untuk maba ya cuman tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Dan juga mulai dari sekarang itu mulailah untuk memahami apa itu pendidikan elektro, alat-alat yang digunakan, alat ukur seperti alat ukur tadi. Cara pengukurannya harus dipelajari dari sekarang ya kan. Ya, persiapkan diri kalian ya, karena dunia elektro ini bukan hanya saja alat ukur, tapi Ya. hitung-hitungan itu makanan sehari-hari Betul kita ya. Fisika teknik, kalkulus itu integral, itulah kita mencari alat ukur, mencari tahu nilai alat ukur dengan hitung-hitungan. Mungkin dari Syakir pesan buat maba 2026 ini apa aja Syakir? Ya, kalau saya memang persiapkan dari awal, dan tentunya kalau misalkan kalian teman-teman memilih jurusan teknik elektro, tentunya persiapkan yang namanya menghitung dan menghitung gitu. Itu namanya menghitung. Kalau dalam artiannya itu matematika diperluaskan sebanyak mungkin. Karena kita kalau di elektro itu bukan hanya belajar tentang tentang arus, tentang hambatan, tentang tegangan, bukan. Kita juga belajar tentang menghitung arus, menghitung tegangan, dan menghitung hambatan. Banyaklah gitu. Menghitung-hitung itu adanya. Kemudian jangan lupa juga belajar tentang yang namanya fisika. Karena di dalam elektro, seperti yang saya bilang, memang tidak semuanya kita bahas tentang pengukuran arus saja, Karena kita bahas tentang logika juga kita bahas. Hanya di elektro itu pasti yang ada matematika, ada fisika juga ya. Kemudian olah pikir kita itu ditingkatkan lagi. Gak apa-apa, dijalani saja. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke jurusan itu, jalani saja. Walaupun teman-teman belum ada persiapan, kalau memang minatnya ke sana nggak apa-apa. Kami nggak ada yang melarang, nggak ada. Kami cuma menyampaikan persiapan dari teman-teman saja, biar teman-teman nggak kebingungan nanti ini kok bisa gini ya. Kaget saya juga nih, pengalaman saya pertama kali jadi maba teknik elektro. Kebingungan saya itu mengenai rangkaian, karena rangkaian kita pas SMK itu berbeda dengan rangkaian sekarang ya. Sudah banyak lagi tambahan-tambahan, mulai dari paralel serinya itu berbelit-belit ya. Betul. Kalau kita kemarin pas di SMK atau di SMA itu mungkin di pelajaran fisikanya tuh nggak seperti yang kita kira saat ini. Oke, jadi itulah mungkin buat maba juga, tugas jangan ditunda-tunda. Karena kenapa? Kalau ditunda-tunda nanti numpuk, dan kita juga yang ngerjain nanti akan malas ya. Itu sangat relate sekali ya hari ini ya kita mengenai tugas ya, nilai juga. Fokuskanlah nilai IPK sekarang dari semester 1, semester 2 itu jangan sampai diabaikan ya. Karena mengejarnya juga susah. Tadi pesan buat maba sudah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada dua narasumber kita sekarang ini, kira-kira ada nggak motivasi pegangan selama kuliah, atau pesan buat diri sendiri deh, apa aja mungkin dari Farel dulu, apa motivasi atau pegangan penguat pada saat kuliah sekarang? Motivasi Ya, sekaligus closing statement ini ya, kita udah post. Tetap semangat dan jalani hidupan dengan baik, dan jangan lupa untuk berdoa dan sholat, karena itu bisa memudahkan kalian untuk menghadapi masalah
Masya Allah ya, luar biasa sekali. Dari Syakir, kira-kira apa motivasi pegangan selama perkuliahan ini? Selama perkuliahan ya, Ya, saya pernah merasakan banyak masalah. Cuman yang perlu saya sampaikan, masalah itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Jikalau teman-teman punya masalah, jangan berpikir aneh-aneh. Kayak ada masalah, teman-teman menyimpang. Contohnya kayak tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, tolongan ya. adanya tolongan dari ya Tuhan. Kemudian saya sampaikan juga, masalah itu pasti akan selesai. Makanya saya pernah bilang, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, kalau dari saya pribadi, hidup itu pilihan, kita yang menjalani hidup. Banyak godaan, capek, itulah dunia tempatnya capek. Ya. Jadi pokoknya jangan sampai kita sebagai mahasiswa menjadikan itu sebagai beban pikiran kita, menumpuk, akhirnya kita kehilangan arah, terbawa arus. Pokoknya saya punya kutipan yang saya pegang, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, yang pastinya lah kita disibukkan dengan kemaksiatan. Mungkin itu saja podcast hari ini. Terima kasih banyak pada Farel yang sudah hadir, Syakir. Semoga nilai kita untuk mata kuliah alat dan pengukuran listrik dari Bapak Hamdani MPDT ini insya Allah lebih bagus lagi ya. Yes. Ya, Insya Allah. kita di sini juga sama-sama belajar, bukan mengajari ya. Ya. Lebih tepatnya mungkin ada salah kata, kita minta maaf ya kepada teman-teman semuanya. Mungkin silakan di komen nih, kira-kira ada saran atau pendapat mengenai topik lebih lanjut podcast kita ya. Oke, kepada Allah kita mohon ampun jika ada tingkah laku yang kurang berkenan. Mungkin kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin silakan bye di kamera. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.